Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Radian Risang Prasetyo, NIM 182410101073 dari Prodi Sistem Informasi. Di sini saya akan menjelaskan soal penjelasan modul 4 dan 5 tentang classification tree. Di sini kita mendapatkan soal di modul terakhir ialah ulangilah tahapan klasifikasi menggunakan dataset wine, prima Indian diabetes, breast cancer. Hitunglah akurasi berdasar confusion metric dengan presentasi data testing 20%, 30%, dan 40%. Di sini yang pertama kita tentunya seperti biasa kita mengimport library yang dibutuhkan dalam pengerjaan kali ini. Seperti biasa kita import NumPy dan juga Pandas, ASNP dan juga PD. Selanjutnya kita import library Scalar. Di sini Scalar digunakan untuk library yang digunakan untuk nantinya classification tree yang akan kita lakukan. Mulai dari di sini bisa dilihat dari library tersebut kita mengimport beberapa fungsi mulai dari trend test untuk melakukan trend dan juga testing pada dataset, lalu confusion metric mencari confusion metricnya, lalu di sini decision tree-nya untuk membuat classification tree, lalu accuracy score untuk mencari akurasinya. Lalu di sini kita juga mengimport allowed wine untuk mengambil data dari dataset wine. Lalu di sini kita juga mengimport pyplot dari matplotlib. Lalu dari library Escalon kita juga mengimport dataset dan juga tree. Selanjutnya kita membuat variabel wine underscore data sama dengan load underscore wine di sini untuk mengambil data dari dataset wine. Lalu di sini wine sama dengan pd.data frame dan kurung wine underscore data. Lalu di sini kita melakukan print 3 kali yang mana isinya diantaranya itu features name, dataset shape, dan juga dataset. Di sini features name berisi nama-nama wine-nya, lalu di sini ada dataset shape berisi tentang jumlah bar dan juga kolomnya. Lalu di sini ada dataset, jumlah data-data yang ada pada dataset tersebut. Lalu ketika kita run, maka hasilnya seperti ini. Feature name, nama-nama wine-nya, nama-nama features name wine-nya. Lalu di sini ada dataset zip, jumlahnya ada 178 baris dan 13 kolom. Lalu datasetnya seperti ini. Ada 5, karena di sini ya ada 5 baris yang ditampilkan, 5 baris awal. Di sini kita .head seperti itu. Nah, setelah itu kita lanjut ke melakukan training dan juga testing pada dataset wine. Di sini pertama kita membuat variabel x dan juga y, x dan juga y terlebih dahulu di sini, yang mana x ini adalah variabel sumber data, sedangkan y adalah target datanya. Nah, di sini x sama dengan wine.values, yang mana ini semua baris yang ada pada kolom 0 sampai 13 sampai 12, antara kolom 0 sampai 13, jadi 0 sampai 12. Nah, sedangkan y sama dengan wine underscore data.target seperti yang saya sebutkan di awal tadi. Nah, di sini selanjutnya kita melakukan training dan juga testing pada data set wine. Di sini kita lihat ada x underscore trend 1, x test 1, lalu y underscore trend 1, y underscore test 1. Sama dengan ini ada metodenya trend underscore test underscore split, lalu di sini ada parameter x dan juga y. Test size ini titiganya menyesuaikan soal yang diberikan tadi, yaitu masing-masing ada 0,2 untuk 20%, lalu 0,3 untuk 30%, dan 0,4 untuk 40%. Lalu random state, jadi dataset tersebut akan di testing sebanyak 100 kali. Masing-masing seperti ini. Nah, setelah itu kita membuat variabel CLF di sini, yang mana CLF atau classification ini sama dengan decision tree classifier dalam kurung random state sama dengan 100 juga. Lalu di sini kita membuat sejumlah 3 sesuai soalnya. Jadi kita membuat CLF.fit-nya 3, yang mana isinya adalah X-train dan juga Y-train. Nah, ini ada 3 seperti yang di atasnya tadi. Jadi X-train 1 dan juga Y-train 1, 2, 3, dan seterusnya. Nah, setelah kita melakukan training dan juga testing data, kita langsungnya melakukan praktik seperti yang di bawah ini. Dengan cara kita membuat variabel y underscore predict 1, 2, dan 3, yang mana sama dengannya adalah clf.predict, ini variabel clf ini, .predict dalam kurung x test 1, 2, dan 3, menyesuaikan. Selanjutnya kita melakukan print data terhadap ketiga data predict tersebut. Ini print
print data testing 20%, titik 2, enter y underscore prep 1. Ini. Itu kan 1 dan 2. Kekhawatiran hasilnya seperti ini. Ini ada 3 kelas, 0, 1, dan 2. Data metriknya seperti ini. Selanjutnya kita mencari conversion metric tree dan juga akurasi dari setiap data testing, presentasi data testingnya. Pertama kita mencari conversion metriknya terlebih dahulu. Di sini kita menggunakan variabel y underscore prep 1 sama dengan clf.predict x underscore test 1 seperti predict di atas tadi. Lalu print confusion metric tree titik 2 enter confusion metric dalam kurung y underscore test 1, y prep 1 seperti itu. Maka akan menghasilkan ketika di print menghasilkan metrik seperti di bawah ini ketika di run. Nah, lalu untuk mencari akurasi yang 0,778 ini kita lakukan pertama mengimport accuracy score, precision score, recall score dan juga F1 score. Di sini diimport dari library scalar ini. Lalu kita print dalam kurung accuracy 2F ini untuk menghasilkan hasil akurasinya itu 2 angka di belakang koma. Enter dot format accuracy score dalam kurung y underscore test 1, y underscore prep 1. Nah, seperti itu. Jadi akurasinya didapatkan dari y underscore test 1 dan juga y underscore prep 1. Maka hasilnya seperti ini. Begitupun juga dengan data testing 30% dan juga 40%. Nah, setelah di sini kita kehadiran setiap data testing memiliki confusion metriknya masing-masing dan juga akurasinya. Jadi lihat di sini akurasinya mulai dari 0,78, 0,83 dan juga 0,86. Seperti itu. Selanjutnya kita melakukan fungsi di sini tree.plot underscore tree. Ini fungsinya dengan parameternya adalah CLF yang kita buat di training dan juga testing di sebelumnya. Lalu setelahnya kita mendeklarasikan variabel lagi text underscore representation yang mana sama dengan tree.export underscore text parameternya CLF. Lalu print text representation. Nah di sini teks representasinya ketika di print muncul seperti ini. Pertama muncul teks representasinya di sini. Kita lihat fitur 12 kurang dari sama dengan 760, maka turun lagi ke fitur 6. Ketika kurang dari sama dengan 1,27, turun ke fitur 10, kurang dari sama dengan 1, lalu masuk kelas 2 dan seterusnya. Setelah di sini maka menghasilkan klasifikasi tree seperti ini. Nah, di sini bisa dilihat dari fitur-fitur atau teks representasinya ini, fitur 12 yang kurang dari sama dengan 760 ini berada di sebelah kiri dari tree-nya ini, dari cabangan pohonnya. Sedangkan yang fitur 12 lebih dari 760 berada di sebelah kanannya. Selanjutnya kita masuk ke dataset 5 Indian diabetes. Nah, di 5 Indian diabetes ini sama dengan di Wine dataset juga. Cuman bedanya kita mengambil datanya melalui file dari diabetes.csv seperti itu. Jadi importnya juga sama, dari scalarnya juga sama, segala macam. Bedanya di sini. Nah, jika di sebelumnya kita menggunakan kita mengimport dari library scalarnya dengan fungsi minta load.wine, di sini kita tidak menggunakan load.diabetes, tapi kita karena menggunakan .csv kita membuat baru diabetes sama dengan pd.read underscore csv diabetes.csv. Kita menggunakan membaca dengan pandas file diabetes.csv-nya. Lalu print diabetes to string, lalu print dataset C diabetes.c. Nah, di sini kita lihat bisa di print semua datanya dari dataset Indian diabetes. Saya ini dan ini ada dataset sheet-nya, jadi ada 768 baris dan 9 kolom. Selanjutnya dari training dan juga testing data juga sama caranya, kita
mendeklarasikan di sini variabel X dan juga Y-nya tadi, lalu melakukan training dan juga testing data, lalu membuat variabel CLF dan juga CLF.fit pada masing-masing persentase pada dataset, lalu di sini kita melakukan predict, lalu print predictnya masing-masing di sini. Maka akan menghasilkan menghasilkan data semacam ini. Jadi di sini ada dua kelas, 0 dan juga 1. Kita setting 20%, 30%, dan 40%. Selanjutnya kita bersama mencari contribution metric dan juga akurasinya dari setiap persentase data testing. Di sini sama sebenarnya tadi, kita menggunakan cara yang sama ketika melakukan predict, di print menggunakan function contribution metric dalam kurung yang digunakan adalah y_test1 dan y_pred1. Begitupun dengan data 30% memakai test2 dan pred2 dan seterusnya untuk 40%. Maka hasilnya seperti ini. Ada contribution metriknya dan juga akurasinya yang mana masing-masing 0,69, 0,70 dan 0,72. Lalu sama tahapannya selanjutnya yang terakhir kita melakukan ini, kita memasukkan tree.plot_tree dalam kurung parameternya CLF, lalu teks representasinya juga sama, kita tree.export_text dengan parameter yang sama juga CLF-nya, dengan lalu kita print text teks representasi. Jadi akan muncul hasilnya. Yang terakhir kita masuk ke base cancer dataset, di mana di sini caranya sama persis dengan wine dataset, di mana import library-nya juga sama, kecuali blood breast cancer untuk mengambil dataset breast cancer. Setelahnya mulai dari ini sampai yang di print sama seperti dengan yang dataset wine, di mana di sini dan kita membuat variabel cancer underscore data yang mana isinya adalah lot underscore breast cancer, lalu sini dan seterusnya kita melakukan print feature names, dataset shape dan juga dataset untuk menampilkan nama fitus nama fitusnya, nama fitus name-nya dari dataset breast cancer ini bisa dilihat. Lalu ada dataset shape-nya, jadi ada 569 baris 30 kolom dan juga datasetnya seperti ini. Ditampilkan 5 baris awal. Perintahnya kembali .get. Lalu lanjut kita membuat variabel X dan juga Y, lalu melakukan data training juga testing dataset breast cancer, lalu membuat variabel CLF dan juga CLF.fit pada setiap persentase data testing, lalu melakukan predict pada ketiganya dan print kepada ketiganya juga di sini. Kita lihat testing 20%, 30%, dan 40%. Ada dua kelas, itu 0 dan juga 1. Akhirnya kita mencari contribution metric tree-nya dan juga akurasinya. Bisa dilihat di sini sama seperti tadi dengan dataset wine dan juga Indian diabetes tadi. Jadi sama pakai caranya itu dengan pertama menggunakan predict tadi, lalu menggunakan perintah contribution metric, lalu menggunakan y_test1 dan juga y_pred. Dengan akurasinya menggunakan fungsi accuracy score dan juga y_test1 dan y_pred1 juga seperti itu. Maka akan menghasilkan contribution metric dan juga akurasinya seperti ini. Selanjutnya yang terakhir kita kembali memasukkan tree.plot_tree dalam kurung CLF ya sebagai parameternya, juga teks atau representasinya seperti ini sama seperti tadi, dan juga kita lakukan print maka akan hasilnya seperti ini dan muncul percabangan tree macam seperti itu. Sama dengan dua dataset sebelumnya. Jadi perbedaannya untuk dataset UN dan juga dataset yang terakhir, dataset breast cancer itu sama caranya, mulai dari awal dari import yang dari mulai library-nya juga fungsi-fungsinya mulai dari training, testing
split ini conversion metric, decision tree, classifier, dan juga accuracy scoring sama. Yang membedakan hanya ini load-nya, import load-nya ini berbeda. Sedangkan untuk dataset yang Indian diabetes, mengambil datanya melalui file.csv, tadi diabetes.csv, seperti itu. Sedangkan cara mulai dari ini XY, membuat variabel XY, melakukan training dan juga testing data hingga ke ini tree membuat teks representasi atau juga tabangannya ini sama persis ketiganya seperti itu. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada penjelasan kali ini. Apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.